Mengetahui sejarah dari Pura Jaganata, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui sejarah Taman Mayura. Jadi, pada tahun 1744, ada seorang raja bernama Anak Agung Anglurah Gede Ngurah yang membangun Taman Mayura sebagai tempat rekreasi dan tempat mengundang tamu. Kata Mayura itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya Majura. Konon, dahulu kala tempat ini dipenuhi oleh ular. Salah seorang sahabatnya yang berasal dari India dan juga Pakistan menyarankan untuk menaruh burung merak di sini agar untuk mengusir ular-ular tersebut. Dan dari situlah asal-usul kata Mayura itu berasal. Dan juga di Mayura ini ada 3 tempat yang menjadi tempat penting. Yang pertama, Balai Kambang yang di sebelah sana. Yang kedua, Balai Logi. Dan yang ketiga, Balai Pererenan. Balai Logi biasanya digunakan untuk raja beristirahat dan berekreasi. Dan juga Balai Pererenan digunakan untuk keluarga raja untuk duduk-duduk dan bersantai. Serta Balai Kambang biasanya digunakan untuk menyambut tamu atau ada kegiatan acara adat dan peradilan adat yang biasa disebut prakerta. Pada Taman Mayura terdapat 2 pura yang diyakini sebagai tempat bersembahyangnya agama Hindu. Yang pertama ada Pura Jaganata. Pura Jaganata dibangun pada tahun 1986. Pura Jaganata berasal dari bahasa Sanskerta, yakni jagat artinya alam semesta dan nata artinya pelindung. Jadi dapat disimpulkan bahwa Jaganata adalah pelindung alam semesta. Lebih kompleksnya, dahulu kala Taman Mayura ini, lebih tepatnya pada Pura Jaganata ini, dibangun sebuah sanggar tawang yang dipelopori oleh Anak Agung Briawangsa. Yang kedua, ada Pura Kelepuk. Pura Kelepuk ini berasal dari suara aliran air sekitar taman. Pura Kelepuk ini dahulunya dibangun bersamaan dengan Pura Mayura. Dahulunya Pura Kelepuk ini selain sebagai tempat sembahyang, juga dipakai untuk persemedian raja di Mayura. Bagian-bagian dari Pura Jaganata Mayura ada 4 bagian utama, yakni disebut dengan Pelinggih Gunung Rinjani, Ngelurah, Padmasana, Balai Gedong. Pelinggih Gunung Rinjani adalah tempat untuk memuja Ida Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasi sebagai Batara Gunung Rinjani. Pelinggih ini merupakan perlambangan dari Ratu Susuhunan yang diyakini oleh umat Hindu agar lebih dekat jarak dalam memuja Tuhan. Ngelurah, pelinggih ini merupakan tempat bersemayam Batara Kala yang merupakan putra dari Batara Siwa. Untuk itu pelinggih ini sering disaputi oleh kain motif catur atau poleng. Berikutnya ada Padmasana. Padmasana terdiri dari 2 akar kata, yaitu Padma dan Asana. Padma berarti bunga teratai, batin, dan pusat, sedangkan Asana adalah tuntunan dan sikap duduk. Bisa kita simpulkan bahwa Padmasana adalah tempat memuja Ida Sang Hyang Widi yang bersimbol bunga teratai dengan cara batin yang khusyuk. Yang terakhir ada Balai Gedong. Balai Gedong sendiri adalah tempat untuk
untuk menyimpan benda-benda yang disakralkan untuk upakara pura. Tata berbusana memasuki pura itu memiliki sebuah aturan. Itu dibahas pada Paruman Sulinggih tahun 1976 yang ditetapkan sebagai busana pria harus menggunakan udang, baju, kamen, kampuh, serta alas kaki sebagai opsional. Sedangkan wanita menggunakan kebaya, kamben atau kain panjang, senteng, serta alas kaki. Kesopanan dalam berpakaian ke pura diatur dalam Rapat Ampla Pura pada tahun 1975 yang dimana menyatakan bahwa berpakaian ke pura harus rapi, sopan, bersih, serta tidak menonjolkan bagian-bagian yang merangsang, serta tidak menggunakan dandanan terlalu mencolok serta berlebihan. Selain dari tata busana, memasuki pura memiliki aturan yang penting yang harus kita ikuti. Contohnya seperti memasuki pura tidak boleh dalam keadaan cuntaka, yaitu kondisi di mana kematian, kelahiran, datang bulan, dan sebagainya. Kondisi cuntaka ini, jika kita memasuki pura, maka pura tersebut akan terkotori nilai spiritualismenya, seperti yang bisa kita sebut leteh. Bersih secara lahir dan batin, yang dimana ketika kita akan sembahyang ke pura, kita harus membersihkan badan serta pikiran kita. Wanita dianjurkan untuk mengikat rambutnya, dikarenakan jika menguraikan rambut, maka akan menjadi simbol keasmaraan, kemarahan, serta kesedihan. Jika wanita memiliki bayi, agar tidak menyusui di area utama mandala. Dan yang terakhir, selalu menonjolkan nilai spiritualitas, seperti tidak marah, tidak bertengkar, tidak meludah sembarangan, serta tidak mencemari area pura atau pelinggih. Banten merupakan sarana persembahyangan yang dipersembahkan kepada Ida Sayang Widi sebagai ucapan rasa terima kasih kita kepadanya. Banten memiliki banyak jenis, salah satunya yaitu Banten Bayuhan. Banten Bayuhan berasal dari kata bayu yang dia artikan sebagai kekuatan atau tenaga. Sehingga dapat dijelaskan bahwa Banten Bayuhan adalah sarana persembahyangan yang memiliki kekuatan atau tenaga pada jiwa dan raga, baik pada pikiran atau perkataan dalam kehidupan. Adapun bagian-bagian dari Banten Bayuhan, yang pertama adalah aledan. Aledan berfungsi sebagai alas yang menyimbolkan rasa bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Kemudian buah pisang, tentu kita sudah tidak asing dengan buah ini. Dalam Bayuhan, buah pisang menyimbolkan rasa kesungguhan kita dalam memuja Ida Sang Hyang Widi sebagai manifestasinya. Dan yang ketiga adalah buah-buahan lain selain pisang, adalah menyimbolkan keseimbangan dalam alam semesta, sebagaimana Sang Hyang Widi menciptakan alam semesta ini, menciptakan Rua Bineda di dalamnya. Kemudian yang keempat adalah jajan. Jajan merupakan simbol rasa bagaimana kita mensyukuri apapun yang kita terima sebagaimana berkah dari Ida Sang Hyang Widi. Kelima, canang. Canang merupakan simbol bagaimana kita harus tetap ingat dan memuja Ida Sang Hyang Widi Wasa.